Bab 21. Keesokan harinya, David baru bangun sekitar tengah hari. Setelah mandi, David pergi ke Golden Leaf Hotel. "Halo, Tuan Liddell." "Halo, Tuan Liddell." Saat dia berjalan ke hotel, dia mendengar salam dari sekitarnya. Setelah makan siang, David berjalan ke kantor ketua untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, seseorang mengetuk pintu. Ketuk-ketuk. "Masuk." Mutiara masuk setelah mendorong pintu terbuka. "Ten, Liddell, serah terima hotel sudah dimulai. Kapan kamu bebas?" "Miss Pearl, sudah saya katakan bahwa saya tidak akan repot-repot dengan serah terima itu. Anda hanya bisa membuat keputusan. Cukup beritahu saya ketika saya harus melakukan pembayaran." Petik 2. "Baik, aku tidak akan mengganggu istirahatmu kalau begitu." "Benar, aku akan pindah malam ini. Aku akan menjaga pintu tidak menguncimu." Sebelum David sempat bereaksi, Pearl meninggalkan kantornya. "Sial, dia menangkapku lagi." David duduk di kursi dan bermain dengan teleponnya. Dia membuka Instagram dan melihat pesan langsung dari Patrick. "Patrick, Dev, kapan kamu kembali ke kampus?" David memikirkan sesuatu. David menjawab, "Patrick, Dev, aku harus mengkondisikan sesuatu, tapi kamu harus tetap tenang." David, "Lepaskan." "Patrick, bajingan Leo itu mengirimkan fotomu muntahan darah dan jatuh pingsan ke situs web universitas dan bahkan mengirimkan beberapa prestasi masa lalumu. Kamu terkenal sekarang." David, "F-cek, kirimkan saya sekarang." Setelah beberapa saat, David menerima foto dari Patrick. Memang, itu adalah foto dirinya yang tidak sadarkan diri di hutan. "Bajingan ini, aku baru saja mengumpulkan beberapa minat darimu tadi malam. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menghancurkanmu." David mengutuk dalam hati. Setelah ini, David bermain dengan teleponnya lagi. Dia segera mengirim pesan ke Amelia. "David, sampai jumpa di Golden Leaf Hotel jam 6 sore. Katakan saja namamu ketika kamu sampai di sana." Amelia, "Baiklah, Tuan Mitch. Saya tidak sabar bertemu dengan Anda." Jawab Amelia. Amelia berada di kelas, tetapi dia telah memperhatikan teleponnya sepanjang hari karena dia khawatir dia akan melewatkan panggilan atau pesan dari David. Dibandingkan dengan playboy kaya yang tidak bijaksana dan impulsif seperti Leo dan Jacob, Amelie lebih suka berinteraksi dengan orang besar seperti David. Dia sangat bersemangat untuk bertemu orang besar yang bisa memberi lebih dari 10 juta sekaligus. Oleh karena itu, ketika dia melihat pesan David, dia segera menjawab. Dia sedikit khawatir. Bagaimana jika dia bertemu dengan seorang cabul besar? Namun, dia agak berharap bahwa David adalah pria yang benar-benar cakap dengan uang dan penampilan. Amelia mengetahui tentang Golden Leaf Hotel karena berada di dekat kampus dan merupakan satu-satunya hotel bintang 8 di provinsi South River. Itu sangat populer di Universitas South River, dan dia mendengar seseorang akan menghabiskan puluhan ribu hanya untuk makan di sana. Dia belum pernah makan di sana, tapi tentu saja, jika dia mau, akan ada banyak pria kaya yang mau mentraktirnya makan. Sakit berlalu dalam sekejap mata. Sekitar pukul 17.30, Amelia mengenakan celana jeans ketat dan blus yang pas untuk pergi ke Golden Leaf Hotel. Harus dikatakan bahwa Amelie memang memiliki modal untuk menjadi sombong. Tidak heran begitu banyak generasi kedua yang kaya akan berputar-putar di sekelilingnya dan membiarkan mereka memainkan seperti orang bodoh. Sejak dia mulai menari ketika dia masih muda, dia memiliki lekuk tubuh di semua tempat yang tepat, menganugerahkan wajah yang menakjubkan dan tubuh yang panas. Saat dia memasuki Golden Leaf Hotel, seorang petugas mendekatinya. "Nona, apakah Anda di sini untuk bermalam atau untuk makan?" "Halo, nama saya Amelia Han, saya diundang oleh seseorang." Amelia menjawab dengan sopan. "Halo, Nona Han. Silakan ikut dengan saya." Petik 2. Petugas mengantar Amelia ke kamar pribadi 1. Petugas mendapat kabar sore ini bahwa Pak Liddell akan mentraktir seseorang bernama Amelia Han untuk makan malam, jadi mereka harus segera membawa ke kamar pribadi 1 begitu dia tiba. Bab 22. Setelah dia memasuki kamar pribadi, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam. Amelia menemukan tempat duduk dan duduk.
Dia masih merasa sedikit gugup. Setelah beberapa saat, dia bisa mendengar pintu terbuka. Amelia bergidik dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah pintu. Kemudian, dia melihat sosok muda masuk ketika pintu terbuka. Ketika dia melihat orang yang masuk, Amelia merasa orang ini terlihat familiar. "Apakah kamu David Liddell?" Amelia berdiri dan bertanya dengan ragu. "Halo, Amelia. Saya David Liddell. Saya tidak berpikir Anda akan memperkenalkan saya, sepertinya aku sudah populer di kampus," kata David sambil tersenyum pahit. "Apakah kamu benar-benar David Liddell?" tanya Amel lagi. "Dalam daging. Apakah kamu Lil Match yang memberiku lebih dari 10 juta tadi malam?" "Kenapa? Bukankah aku terlihat seperti itu?" "Bagaimana mungkin? Jika Anda David, bagaimana kabar Anda?" Amelia sangat terkejut sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Memang benar, David menjadi terkenal di Universitas South River selama 2 hari terakhir ini. Namun, itu bukan sesuatu yang baik. Apa yang terjadi tersebar di seluruh Instagram dan situs web universitas. Pacarnya selama 4 tahun dicuri darinya, dan dia tidak tahan sehingga dia muntah darah dan pingsan. Bahkan ada fotonya. Jika ini benar-benar David di hadapannya, bagaimana mungkin pacarnya bisa dicuri? Akan lebih masuk akal jika dia pergi dan mencuri pacar orang lain. Siapa yang mau putus dengan baler seperti dia? Apakah dia bodoh? Amelia, Hicks, ceritanya panjang. Silakan duduk dan kita akan berbicara sambil makan. Amelia duduk tetapi dia terus menatap David. Dia tidak percaya bahwa orang ini adalah David Liddell yang begitu hangat dibicarakan di kampus. Segera, pintu kamar pribadi terbuka lagi, dan makanan disajikan. Dalam waktu kurang dari 2 menit, meja itu dipenuhi semua jenis makanan. Ketua, semua makanan ada di sini. Nikmatilah. Hubungi saya jika Anda membutuhkan bantuan. Manajer lobi yang baru meninggalkan ruangan setelah mengatakan itu. "Pak Ketua, mengapa manajer lobi memanggil David sebagai ketua?" Mungkin Amelia mendengar sesuatu, tapi bagaimana bisa? Amelia memiliki lebih banyak pertanyaan di hatinya sekarang. "Amelia, ayo makan. Kamu pasti lapar," kata David. Kemudian, dia menuangkan anggur merah untuknya. Amelia melihat makanan di atas meja. Banyak dari mereka yang hanya pernah melihatnya di televisi dan tidak dalam kehidupan nyata. Dia memilih beberapa untuk dicoba dan ternyata enak. Ini memang hotel bintang 8. Mereka berdua hampir selesai makan. "Jadi," Amelia bertanya, tidak dapat menahan rasa penasarannya, "David, apakah kamu dalam rumor yang beredar di sekitar kampus?" "Ya, ini aku," jawab David. "Bagaimana mungkin?" "Tidak ada yang tidak mungkin. Amelia, saya selalu percaya bahwa Anda tidak boleh mencampur-adukan hal-hal lain ketika jatuh cinta, jadi saya tidak pernah mengungkapkan siapa saya, tapi Anda bisa melihat bagaimana kelanjutannya." 7 Lihat. Amelia akhirnya mengerti. Dia berpura-pura miskin selama ini. "Aku tahu itu, hanya orang bodoh yang akan putus dengan pukulan besar seperti ini. Sebenarnya, aku hanya ingin membuat Leo marah malam itu karena dia mencuri pacarku. Dia memberi lebih dari 10 juta hanya untuk membuat seseorang marah." Identitas David sedikit menakutkan. "Apakah Sarah pacarmu?" "Ya, David, kamu tidak perlu sedih. Masih banyak ikan di laut," Amelia menghibur. "Tidak apa-apa, tidak ada yang perlu disesali. Saya membusuk setelah saya dibuang. Mengapa tidak menggunakan apa punya? Bukankah begitu, Amelia?" "Kamu benar. Namun, bisakah kamu menyimpan rahasia ini untukku? Saya terbiasa untuk tetap low profile. Sebagai hadiah, kamu bisa datang ke sini untuk makan gratis kapanpun kamu mau. Bagaimana lokasinya?" "Gratis. Ya, aku lupa mencatat bahwa aku pemilik hotel ini." Amelia, bab 23. Amelia benar-benar tercengang ketika dia berjalan keluar dari Golden Leaf Hotel. Orang miskin yang dikabarkan, David Liddell, sebenarnya adalah seorang jagoan rahasia. Siapa yang berani percaya ini? Dan dia juga pemilik Golden Leaf Hotel. Berapa nilai hotel ini? Apakah 10 miliar atau 20 miliar? Ditambah lagi, Golden Leaf Hotel sepertinya bukan apa-apa bagi David, jadi jika itu terjadi,
berapa banyak uang yang sebenarnya dia miliki. 100 miliar dari 200 miliar. Yang lebih lucu lagi adalah orang seperti dia dicampakkan oleh Sarah. Amelia tahu siapa Sarah. Mereka adalah anggota klub dansa universitas. Meski tidak dekat, mereka masih saling mengenal. Jika Sarah tahu seperti apa latar belakang David, Amelia mengira dia akan sangat menyesal. Ini bisa digambarkan sebagai kehilangan pesawat besar setelah mengambil biji wijen. Karena David ingin dia merahasiakan ini dan dia ingin terus tidak menonjolkan dirinya, maka dia akan melakukannya. Tidak ada yang berjuang untuk dia dengan dia, jadi dia memutuskan bahwa dia ingin tinggal bersama David. Dia pikir dia tidak bisa melanjutkan streaming lagi. Jika dia memulai alirannya, dia pasti akan dikritik karena orang-orang itu akan mengatakan apapun yang mereka inginkan di aliran. Dia mungkin wanita David dalam pikiran banyak orang. Namun, tidak ada yang terjadi pada mereka selain makan bersama. Amelia juga tidak ingin orang lain menghinanya. Dia sudah memiliki lebih dari 7 juta hadiah bonus, jadi dia bisa membeli rumah yang lebih besar untuk keluarganya. Apakah dia masih perlu khawatir tentang uang jika dia tinggal bersama David? Setelah David selesai makan, dia mengelilingi River City dengan mobilnya. Dia membeli beberapa pakaian biasa karena dia akan kembali ke kampus besok. Dia pikir akan lebih baik jika dia tetap low profile. Dia kemudian kembali ke International Residence. Pearl sudah pindah dan sibuk membersihkan rumah. David tidak mengganggunya dan malah langsung naik ke atas. Keesokan harinya, David bangun pagi-pagi sekali. Dia kemudian turun ke bawah setelah mandi. Ketika dia turun, dia melihat Pearl sudah berpakaian dan bersiap untuk pergi bekerja. Pagi, Nona Mutiara. David, kenapa kamu pagi sekali? Nona Pearl, saya masih pelajar. Saya belum masuk kelas selama 3 hari dan saya akan kembali hari ini. Kalau begitu mari kita pergi bersama. Dengan itu, mobil merah dan mobil hitam meninggalkan International Residence dan tiba di Golden Leaf Hotel. Setelah sarapan, David berjalan ke kampus. Dia tidak mengendarai G-kelasnya karena Golden Leaf Hotel sangat dekat dengan kampus dan hanya 10 menit berjalan kaki. Selain itu, G-kelas tidak cukup mewah. Ada banyak anak kaya di universitas dan ada banyak mobil seharga 3 atau 4 juta. Dia telah melihat 2-3 G-kelas sebelumnya, dan dia bahkan melihat mobil yang lebih baik dari G-Class. David akan mengendarai Bugatti edisi terbatas ke kampus setelah dia tiba pada hari buruh. Dia akan tetap low profile selama beberapa hari karena dia ingin membuat semua orang tercengang ketika dia akhirnya melakukan aksi ini. Setelah dia memasuki kampus, dia melihat banyak siswa berjalan-jalan. Sejak kejadian di sekelilingnya telah bergejolak selama 3 hari, kini rumor itu telah mencapai puncaknya. Oleh karena itu, banyak siswa yang penasaran saat melihat David. Para siswa perempuan lebih baik mendekat karena mereka hanya akan menutup mulut dan cekikikan. Kemudian, mereka hanya akan memanas ketika mereka berada jauh. Siswa laki-laki tidak begitu baik ketika mereka mulai membicarakan masalah ini tepat di sebelah David sendiri. Hei, bukankah itu David? Sepertinya begitu. Kudengar dia meramalkan banyak darah di hutan 3 hari yang lalu. Saya pikir dia harus tinggal di rumah sakit selama 10 hari atau bahkan setengah bulan. Aku tidak menyangka dia akan kembali secepat ini. Dia sangat kuat. Saya kira tidak sebanyak itu. Saya juga tidak melihat banyak darah di foto itu. Kamu tidak tahu, kemarahan semacam ini akan menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh. Dia bahkan mungkin mati di tempatnya. Petik 2. Serius itu, David adalah pria yang sangat beruntung. Bab 24. Seolah-olah David tidak mendengar mereka saat dia terus berjalan ke kelasnya. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa pergi dan meninju mereka, kan? Plus, bukankah dia meminta masalah jika dia menyerang 3 orang sendirian? Dia akan bertahan selama 3 hari lagi. Saat Bugatti edisi terbatasku ada di sini, aku akan menggunakannya untuk membutakan semua mata menjijikkanmu, dasar brengsek. Petik 1. Ia lalu pergi ke kelasnya. Lebih dari setengah kelas sudah ada di sana. Ketika mereka melihat David berjalan masuk, mereka semua mengangkat kepala untuk melihat David dengan mata ingin tahu.
David pergi ke tempat duduknya tepat ketika Patrick dan beberapa orang berjalan mendekat. Mereka semua tinggal bersama selama lebih dari setahun ketika mereka baru saja mulai kuliah dan menyebut diri mereka, 4 musketir SRU, sehingga dapat dilihat bahwa mereka cukup dekat satu sama lain. Dev, kamu baik-baik saja. Patrick adalah orang pertama yang mengatakan sesuatu. Saya baik-baik saja. Apa yang terjadi dengan kalian? Mengapa Anda membuatnya terlihat seperti saya sedang mencoba mencari kematian? David menjawab. Bagus sekali kamu baik-baik saja. Kami khawatir Anda tidak akan dapat pulih setelah halangan kecil dan Anda akan melemahkan reputasi Four Musketeer. Orang yang berbicara sekarang adalah Finn Barnum, salah satu dari 4 musketir. Itu hanya seorang wanita. Meskipun tidak mudah menemukan kodok berkaki 3, mudah untuk menemukan wanita berkaki 2 di mana-mana, sambung salah satu dari Four Musketeer lainnya, William Dawson. Baiklah, jangan khawatirkan aku. Apa aku terlihat seperti seseorang yang menyusahkanmu? David bertanya. Baiklah, ada baiknya kamu baik-baik saja. Kami akan mengadakan kencan buta besok malam dan saya telah menghubungi semua orang yang diperlukan. Saya akan memberitahu Anda lokasi besok sore. Sudah lama kita tidak mengadakan pertemuan, kata Patrick. Kita berempat hanya bisa berkumpul. Kenapa kencan buta? David bertanya. Patrick mendekati telinga David dan berbisik, jangan khawatir, wanita dari kencan buta ini bukan dari kampus kita. Mereka semua dari South River Multimedia University dan para siswa di sana semuanya menakjubkan. Mereka jauh lebih baik daripada gadis-gadis di universitas kita. Bagaimana kamu tahu murid-murid di sana? David bertanya. Saya baru saja mendapat pacar baru dan dia berasal dari sana. Bagaimana menurutmu? Patrick menjawab dengan bangga. Lagi, Anda mengubah pacar Anda terlalu cepat. Seorang playboy kaya sepertimu adalah alasan mengapa Sim tidak berguna sepertiku tidak punya apa-apa. Hei, jangan bandingkan aku dengan si Pang Leo. Kami bermain dengan perasaan dan dia bermain dengan uang. Pernahkah Anda melihat seseorang yang hancur setelah saya putus dengan mereka? Kami selalu putus dengan damai dan saya tidak pernah mengejar seseorang yang terikat, balas Patrick. Terlihat sama bagiku. David menjawab. Ketika dia melihat Patrick hendak membalas, dia menambahkan, baiklah, aku hanya bercanda. Besok sore ya, saya akan berada di sana. Terima kasih. Itu lebih seperti itu. Kemudian, anak-anak kembali ke tempat duduk mereka. Kelas pagi berakhir dalam sekejap mata. Saat istirahat makan siang, dosen kelas masuk ke kelas dan berkata, hari buruh hampir tiba. Talent show tahun ini akan sama seperti tahun lalu. Setiap kelas harus menyiapkan pertunjukan, apakah ada yang ingin menjadi sukarelawan? Petik 2. Dosen melihat sekeliling tetapi melihat bahwa tidak ada yang mau menjadi sukarelawan. Jika tidak ada yang mau melakukannya, kami akan membiarkan Ava Snowden memberikan resital piano. Namun, kami memilikinya tahun lalu dan jika kami melakukannya lagi tahun ini, itu akan terasa membosankan. Mengapa salah satu dari kalian tidak bekerja dengan Ava? Satu pianis dan satu penyanyi. Apakah ada orang yang berpikir bahwa mereka pandai menyanyi? Setelah dosen selesai mengatakan itu, seseorang segera berdiri untuk mendaftar. Orang ini adalah pengawas kelas, Dean Coleman. Tuan, biarkan aku melakukannya. Saya adalah pengawas kelas, dan saya harus menjadi orang yang memberi contoh. Setelah dia mengatakan itu, semua orang mengejeknya. Tanda hubung. Sialan, kamu tidak ingin memberi contoh ketika dosen bertanya, tetapi sekarang kamu ingin memberi contoh ketika itu adalah kolaborasi dengan Ava. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat ada sesuatu yang terjadi. Tanda hubung. Ava adalah salah satu dari 3 gadis tercantik di kampus dan dia dikenal karena kesombongannya. Orang-orang yang ingin mengejarnya bisa membentuk barisan yang mengelilingi lapangan kampus sebanyak 3 kali. Namun, dia tidak sama dengan Amelia. Amelia akan menerima hadiah dari siapapun dan kemudian dia akan menjualnya dengan harga murah. Sementara itu, Ava bahkan tidak akan melihat hadiah yang diberikan siapapun sebelum dia membuangnya ke tempat sampah. Bab 25. Setelah Dean mengajukan diri,
beberapa anak laki-laki juga ingin menjadi sukarelawan untuk bekerja dengan Ava. Namun pada akhirnya dosen tersebut memutuskan untuk memilih dekan. Itu tidak bisa dihindari. Dia adalah pemantau kelas, sehingga dia akan memiliki posisi khusus di hati dosen. Ava, Din, masih ada beberapa hari lagi, jadi kamu harus cepat dan berlatih. Saya tidak berharap Anda memenangkan hadiah apapun, tetapi Anda tidak dapat mempermalukan kami. Petik 2. Setelah dosen mengatakan itu, dia meninggalkan kelas. Setelah dia pergi, seseorang muncul di pintu. Izin, apakah David Liddell ada di sini? Setelah dia mengatakan itu, semua orang di kelas melihat ke pintu. Sial, bukankah itu Amelia Han, salah satu dari 3 dewi? Siapa yang dia bilang dia cari lagi? David Liddell. Tidak mungkin. Amelia, siapa yang kamu cari? Salah satu siswa bertanya. Saya mencari David Liddell, jawab Amelia. Sial, dia mencarinya. Semua orang menatap David dengan ekspresi tidak percaya. Lebih dari selusin pasang mata menatap David secara bersamaan. Dia tidak punya pilihan, dan dia hanya bisa bangun dan keluar dari kelas. Ketika dia sampai di pintu, dia berkata kepada Amelia, "Ayo pergi." Kemudian, dia berjalan di depannya. Sementara itu, Amelia mengikutinya dengan patuh. Saat mereka pergi, kelas menjadi pembohong. Sial, aku tidak melihatnya selama 3 hari dan dia berhasil memenangkan salah satu dari 3 Dewi SRU Amelia Han. Apakah kamu tidak melihat? Dewi Amelia mengikuti di belakangnya dengan patuh dan sepertinya dia memperlakukan David sebagai barang yang murah hati. Ayo, pukul aku. Katakan ini tidak nyata. Bersikaplah lembut. Lembut. Ya ampun. Oh tidak, ini bukan mimpi. Tunggu, siapa nama mantan David lagi? Salah satu siswa bertanya. Kurasa namanya Sarah Jensen. Bukankah Leo mencuri Sarah dari David? Dan Leo adalah salah satu dari 2 pelindung Amelia. David itu brengsek. Rencana balas dendam ini luar biasa. Jika kamu mencuri wanitaku, aku akan berpapasan dengan dewimu. Serangan balik ini sangat agresif. Leo yang akan muntah darah kali ini. Sementara itu, 3 orang dari Four Musketeer saling memandang dan berkata pada saat yang sama. Dave benar-benar brengsek. Pada saat yang sama, Ava memiliki ekspresi penasaran di wajahnya. Sebagai salah satu dari 3 dewi, Amelia selalu melompat-lompat di antara anak-anak kaya tetapi tidak pernah berakhir dengan salah satu dari mereka karena dia tidak ingin ada yang salah paham. Namun, sekarang dia datang untuk menemukan David sendiri. Ini juga berarti pilihan terakhirnya adalah David. Apa yang dimiliki David yang membuat Amelia jatuh cinta padanya? Ava tidak mengerti. David mungkin tidak kelihatannya. Betapa misteriusnya. Pada saat ini, Ava sangat ingin tahu tentang David, tetapi dia tidak tahu ini akan menjadi awal kejatuhannya ke tangan musuh. David membawa Amelia ke lapangan di belakang kampus. Karena ini adalah istirahat makan siang, tidak banyak orang di lapangan, dan hanya beberapa pasangan yang berkeliaran. Bab 26. Katakan padaku, Amelia, ada yang bisa saya bantu? David bertanya. Tidak bisakah aku datang kepadamu jika aku tidak membutuhkan bantuan, David? Tanya Amelia. Kamu bisa mengirimiku SMS atau meneleponku. Kenapa kamu datang ke kelasku untuk mencariku? David, aku membantumu. Jangan anggap remeh apa yang telah saya lakukan. Oh, tolong aku. Bagaimana Anda membantu saya? David bertanya. Amelia berpikir sejenak dan menjawab, David, pikirkan saja. Karena apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, semua orang akan berkata, lihat, itu David Liddell. Pacarnya telah dicuri darinya beberapa hari yang lalu dan dia bahkan pingsan setelah muntah darah, setiap kali Anda muncul. Tapi setelah aku datang untuk mencarimu, diskusi mereka akan berubah dari itu menjadi mendiskusikan apakah kamu dan aku bersama. Mana yang menurutmu lebih baik? Setelah David memikirkannya, dia merasa bahwa Amelia benar. Terima kasih banyak, Amelia. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya belum berterima kasih kepada Anda karena memberi saya begitu banyak hadiah, mencegah saya berkencan dengan Leo, dan juga untuk makanan gratis. Petik 2. Namun, Amelia,
Apakah kamu tidak takut reputasimu akan hancur? Tidak apa-apa, saya berutang ini kepada Anda, kata Amelia dengan acuh tak acuh. David dan Amelia terus berjalan-jalan di sekitar lapangan saat mereka berbicara tentang segalanya dan tidak ada apa-apa. Namun, tindakan Amelia yang datang ke kelas untuk mencari David dan kemudian mengikutinya dengan patuh menyebar seperti api. Kampusnya hanya begitu besar, dan ini melibatkan salah satu dari 3 dewi. Jadi, kecepatan penyebarannya sangat cepat. Tentu saja, beberapa di antaranya berkat musketir lainnya. Komunikasi sangat nyaman sekarang dan saat mereka memposting ini di Instagram, semua orang akan tahu. Versi yang paling cepat beredar dan juga paling terkenal adalah bahwa 3 hari yang lalu, Leo mencuri pacar David Sarah dan menyebabkan David pingsan setelah muntah darah. 3 hari kemudian, David memenangkan Amelia, dewi yang telah Leo kejar selama berbulan-bulan. Wajah Leo ditampar ke kiri dan ke kanan. Banyak orang awalnya tidak percaya ini. Amelia dikejar oleh begitu banyak pria kaya dan tampan dan dia tidak pernah berakhir dengan siapapun, jadi bagaimana David yang miskin ini memenangkannya? Namun, ketika mereka melihat David dan Amelia berjalan-jalan di lapangan kampus, mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. David ingin berjalan-jalan di sekitar lapangan bersama Amelia dan kemudian berpisah dengannya. Namun, dia tiba-tiba ingat bahwa ini adalah istirahat makan siang. Jadi tentu saja, dia mengundang Amelia untuk makan siang bersamanya. Tentu saja Amelia tidak akan menolak. Dengan itu, mereka berdua berjalan keluar dari kampus bersama-sama. Banyak orang melihat adegan ini, termasuk Leo dan Sarah. Ketika Leo melihat David dan Amelia berjalan keluar dari kampus bersama-sama, dia hampir menerobos ke arah mereka dengan amarah yang membabi buta, tetapi akhirnya, dia berhasil menghentikan dirinya sendiri. Dia tahu dia akan lebih terhina jika dia pergi. Ketika dia mengingat bagaimana dia menghabiskan 6 atau 7 juta tetapi masih tidak memenangkan Amelia dan sebaliknya dia dimenangkan oleh orang miskin seperti David, siapapun bisa membayangkan bagaimana perasaan Leo sekarang. Dia bahkan merasa lebih buruk daripada perasaan David 3 hari lalu ketika dia dicampakkan. Leo melambaikan tangannya dan langsung kembali ke asramanya. Dia kehilangan nafsu makannya, dan Sarah berdiri di tanahnya sendirian, tampak sedikit kesepian. Ketika Sarah melihat David dan Amelia meninggalkan kampus sambil mengobrol dan tertawa, dia hancur. Awalnya, dia adalah orang yang selalu berada di sisi David, tetapi dia mendorongnya ke pelukan orang lain. Lebih sering daripada tidak, seseorang hanya akan menghargai beberapa hal ketika mereka kehilangannya. 1. Dia selalu berhati-hati setiap kali dia bersama Leo karena dia takut membuatnya marah. Namun, ketika dia bersama David, David adalah orang yang berhati-hati dengannya. Dia segera diturunkan dari seorang putri menjadi pelayan. Ini juga memungkinkannya untuk mengakui pengorbanan yang dilakukan David untuknya dalam 4 tahun hubungan mereka. Sof benar, aku tidak akan pernah menemukan orang lain yang mencintaiku sebanyak David dalam hidup ini lagi. Namun, saya tidak bisa memutar kembali waktu. Akulah yang menghancurkan kebahagiaanku. 1. Dengan itu, Sarah berbalik dan pergi dengan air mata berlinang. Bab 27. Setelah keduanya selesai makan, mereka beristirahat di Golden Leaf Hotel. Tentu saja, David sedang beristirahat di kantor ketua sementara Amelia mendapatkan kamar presidensial. Namun, karena ketua ada, dia tidak perlu mengeluarkan 1 sen pun. Mereka berdua kembali ke kampus bersama selama kelas sore. Mereka keluar sekitar 2-3 jam untuk makan siang, yang membuat imajinasi semua orang menjadi pembohong. Sakit berlalu dalam sekejap mata. David berkeliling di sekitar kampus. Memang, seperti yang dijelaskan Amelia, semua orang berubah dari memandangnya dengan jijik menjadi memandang dengan iri. David berjalan kembali ke Golden Leaf Hotel. Ketika dia memasuki pintu, 4 pelayan bertubuh tinggi membungkuk dan menyapanya seperti biasa, "Halo, Tuan Liddell." Ketika dia berjalan ke lobi, manajer lobi yang baru diangkat berlari dan membungkuk juga. "Ten, Liddell, halo. Lain kali jangan terlalu sopan padaku. Kami keluarga. Anda dapat melanjutkan bisnis Anda. Saya bisa naik sendiri,
kata David kepada manajer lobi yang baru. Baiklah, Tuan Liddell. David kemudian berjalan ke dalam lift dan menghilang dari lobi. Namun, dia tidak memperhatikan seorang wanita cantik mengawasinya dari ruang tunggu yang disiapkan untuk para tamu di lobi. Taraf Smith telah duduk di ruang tunggu yang khusus disiapkan untuk para tamu Golden Leaf Hotel selama sekitar 1 jam. Dia adalah mahasiswa tahun ketiga di Departemen Akting Universitas Multimedia South River. Biasanya, para siswa di Departemen Akting akan mulai menggunakan sumber daya mereka untuk mencoba yang terbaik untuk mendapatkan beberapa peran untuk diri mereka sendiri dalam film ketika mereka berada di tahun ketiga mereka. Ini agar mereka dapat membangun landasan untuk karir akting mereka setelah lulus. Teman-teman sekelasnya mulai berakting di beberapa film. 2 dari mereka bahkan mendapat peran sebagai pemeran utama wanita pendukung dan cukup populer sekarang. Namun, Taraf tidak pernah mendapat peran selama 3 tahun studinya, dan ini bukan karena dia tidak cantik. Itu adalah kebalikannya. Dia juga salah satu mahasiswa paling cantik di bidang akting di Universitas Multimedia dalam hal penampilan dan tubuhnya. Alasan dia tidak pernah mendapat peran adalah karena dia memiliki keterbatasan. Dia tidak akan pergi dan menyenangkan para direktur dan investor itu hanya untuk mendapatkan peran. Tentu saja, yang paling penting adalah dia punya uang. Orang tuanya adalah pengusaha dan meskipun usahanya tidak sebesar itu, mereka juga memiliki aset senilai puluhan juta. Oleh karena itu, dia tidak pernah kekurangan uang saat tumbuh dewasa, dan tentu saja, dia tidak akan menunjukkan martabatnya untuk sebuah peran. Ini tidak seperti siswa dengan latar belakang yang tidak begitu kaya, karena mereka tidak hanya akan mempertahankan martabat mereka. Eddie, pada suatu kesempatan, kadang-kadang mereka bahkan akan menjual tubuh mereka. Sebenarnya, seorang sutradara memperhatikannya ketika dia berada di tahun ketiganya. Dia akan menerima peran pendukung dalam filmnya, tetapi dia harus makan malam dengan para investor. Dia tidak berpengalaman, jadi dia tidak banyak berpikir dan berpikir itu hanya makan malam. Direktur dan investor terus meminta untuk minum tetapi dia menolak semuanya. Tanpa diduga, saat dia sedang makan, investor mulai menyentuh pahanya. Pada akhirnya, dia menuangkan segelas air ke wajah investor, sementara direktur sangat marah sehingga wajahnya menjadi gelap. Dia mengatakan bahkan dia akan menutupnya. Sejak hari itu, tidak banyak sutradara yang meminta bergabung dengan film mereka. Baru pada hari ini dia menerima telepon dari seorang sutradara terkenal dan dia berkata bahwa dia bisa memberikan peran pendukung sebuah film dengan investasi 100 juta. Namun, dia perlu bertemu langsung dengannya untuk berkemah. Dia berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk bertemu dengannya. Namun, ketika dia sampai di Golden Leaf Hotel, dia tidak menerima telepon darinya, jadi dia hanya bisa duduk di ruang tunggu dan menunggu. Kemudian, kedatangan David menarik perhatiannya. Bab 28. Saat David memasuki pintu, 4 pelayan membungkuk di atasnya. Meskipun dia duduk agak jauh, Taraf tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tetapi mereka terlihat sangat hormat. Kemudian, manajer lobi juga mengatur untuk membungkukkannya. Taraf duduk di ruang tunggu selama lebih dari 1 jam dan ada sekitar 20 atau 30 kelompok orang yang keluar masuk hotel. Namun, tidak ada pelayan yang membungkuk pada mereka. Oleh karena itu, Taraf menduga David memiliki latar belakang yang mengejutkan atau putra pemilik hotel, atau bahkan mungkin keturunan salah satu pemegang saham. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan dia karena dia hanya ingin tahu. Saat ini, dia masih menunggu. Panggilan. Sekitar setengah jam kemudian, telepon Taraf akhirnya berdering. Halo, Direktur Peters, di mana Anda? Saya sudah di hotel, tanya Taraf setelah mengangkat telepon. Nona Smith, saya mohon maaf karena membuat Anda menunggu begitu lama. Anda harus datang ke kamar 15-1 sekarang. Saya akan menunggu di sini, suara Direktur Peters datang dari telepon. Ada apa, Direktur Peters? Tidak bisakah kita bicara di sini? Miss Smith, Anda harus tahu apa yang akan kita bicarakan adalah rahasia dagang. Bagaimana jika investor tidak ingin berinvestasi lagi jika tersiar kabar? Direktur Peters, saya pikir lebih baik kita bicara di sini.
Sama halnya jika kita mendapatkan kamar pribadi. Tidak akan ada yang tahu. Astaga, Nona Smith, Anda harus tahu bahwa ini adalah film dengan kumpulan investasi 100 juta dolar. Peran pendukung adalah karakter yang sangat penting dan ada banyak orang yang mengincar peran ini. Saya telah menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mencapai Anda. Anda harus mengambil kesempatan ini. Jika Anda tidak datang, saya akan menghubungi orang lain. Petik 2. Hubungi orang lain kalau begitu. Selamat tinggal, kata taraf sebelum menutup telepon. Apa lelucon? Dia bukan seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Sekarang hampir gelap, jadi apakah dia masih bisa keluar dengan utuh jika dia masuk ke kamar? Setelah taraf menutup telepon, dia mengambil tasnya dan meninggalkan hotel. Setelah itu, dia memanggil mobil dan kembali ke kampus. Menjual tubuhnya dengan ketidakseimbangan peran pendukung. Bermimpilah. Di lantai 15 Golden Leaf Hotel. Ini adalah Presidential Suite dengan standar tertinggi di hotel. Harga satu malam adalah $66.666. Di dalam ruangan. Selain Simon Peters, yang berusia 30-an, ada juga seorang pria parubaya berusia 40-an, dan seorang wanita berusia 20-an yang berpakaian sebagai sekretaris. Setelah taraf menutup telepon, wajah Simon berubah dari pucat menjadi gelap karena marah. Sutradara Peters, bagaimana mungkin seseorang berani menolak Anda dengan reputasi Anda di industri film? Apakah dia tidak ingin berada di industri ini lagi? Pria gemuk parubaya yang pendek dan tampak kaya itu berkata. Gomez, gadis itu masih perawan, dan dia tidak tahu aturan industri. Saya rasa keluarganya juga punya uang, makanya dia belum memutuskan untuk masuk ke industri ini, kata Simon. Perawan katamu. Ini bagus. Aku suka gadis seperti itu. Bisakah kamu mendapatkan dia untukku? Saya akan berinvestasi 20 juta lagi, kata Hector Gomez. Gomez, itu mungkin agak sulit. Anda baru saja mendengarnya, gadis ini tidak akan terombang-ambing, kata Simon tanpa daya. Kami akan mengizinkan dia menjadi pemeran utama wanita. Saya ingin melihat apakah dia bisa menahan godaan ini. Tapi peran utama wanita sudah diberikan kepada Mariken. Jika kita ingin mengubah ini pada menit terakhir, dia tidak akan senang. Kami belum menandatangani kontrak, jadi kami masih bisa berubah kapan saja kami mau. Jadi bagaimana jika dia tidak bahagia? Hector berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan mencoba yang terbaik. Bukan yang terbaik, kamu harus. Bab 29. Saat ini, Simon dengan marah mengutuk dalam hatinya. Kapitalis menjijikkan ini. Mereka selalu memerintah orang lain untuk keuntungan mereka sendiri. Terlebih lagi, Hector secara serius meminta seorang siswa tahun ketiga yang masih sekolah dan belum pernah bermain film sebelumnya untuk menjadi pemeran utama wanita dari sebuah film dengan investasi 100 juta dolar. Dia bahkan meminta seorang Alistair untuk mengisi peran pendukung. Sial, jika berita ini keluar, dia akan diserang oleh penggemar Mari. Jika keterampilan gadis ini bagus, maka itu akan tetap baik-baik saja karena dia akan meledak dalam semalam. Namun, jika keahliannya tidak, maka dia akan menghancurkan seluruh film. Ketika itu terjadi, bukan saja para investor tidak bisa mendapatkan kembali biaya mereka, akan ada berbagai macam kritik di luar sana. Pada akhirnya, Simon yang akan bertanggung jawab atas semua ini. Meskipun dia mengutuk Hector ke neraka di dalam hatinya, dia masih memiliki senyum pandering di wajahnya. Dia berkata, jangan khawatir, Tuan Gomez. Saya pasti akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Petik 2. Dia tidak punya pilihan, siapapun yang memiliki uang di zaman sekarang ini akan menjadi tuannya. Meskipun dia cukup terkenal di industri ini, dia tidak pada tahap di mana dia bisa mengabaikan para kapitalis ini. Itu adalah hak istimewa yang hanya bisa dimiliki oleh sutradara terbaik. Jika sutradara seperti itu ingin membuat film, mereka hanya perlu membocorkan beberapa informasi di luar sana dan semua jenis Alistair atau bahkan aktor dan aktris terbaik akan berkerumun. Selain itu, kapitalis yang tak terhitung jumlahnya akan pergi ke pintu mereka memohon mereka untuk menggunakan uang mereka. Ini karena investor yang dipilih direktur kemudian akan menghasilkan banyak uang.
Tidak hanya mereka dapat menghasilkan banyak uang, tetapi perusahaan mereka juga akan makmur. Ini adalah cara para kapitalis. Selama seseorang memberi mereka keuntungan, mereka akan bersikap sopan kepada mereka. Simon juga bekerja menuju arah ini. Dia rindu menjadi sutradara seperti ini bahkan dalam mimpinya. Sore berikutnya, Patrick memberitahu David bahwa kencan buta akan diselenggarakan di Golden Leaf Hotel dan dia juga memberitahu David untuk tidak terlambat. David mengirim pesan ke Pearl memintanya untuk memberitahu semua staf untuk memperlakukannya sebagai tamu biasa ketika dia pergi ke hotel. Dia tidak ingin berita ini menyebar. Setelah kelas sore, David pergi ke Hotel Golden Leaf dan menunggu di kantor ketua. 3 musketir lainnya masih perlu mandi dan berganti pakaian. Taraf datang ke hotel sekali lagi. Kali ini, dia tidak di sini untuk bertemu direktur manapun. Sebagai gantinya, dia menghadiri makan malam yang dirawat olehnya. Pacar baru teman sekamar Madison Johnson. Mereka berempat berdiri di pintu masuk Golden Leaf Hotel sambil menunggu Patrick dan kawanannya. Madi, apakah pacarmu benar-benar mentraktir kita makan malam di sini? Kami hanya bercanda kemarin. Mengapa kita tidak pergi ke tempat lain? Teman sekamar lainnya, Eliza Goldman, bertanya. Kemarin, mereka mendengar bahwa pacar baru Madison ingin mentraktir mereka makan malam dan dia meminta mereka untuk memilih tempat. Kemudian, mereka dengan santai menyebut Hotel Daun Emas. Namun, mereka tidak berharap dia benar-benar mentraktir mereka makan malam di sini. Liz, tidak apa-apa. Percaya saja padaku. Bagaimana dia bisa menjadi pacarku jika dia bahkan tidak mampu membeli makanan? Madi, pacarmu sepertinya hebat. Dia pasti dari keluarga kaya. Aku sangat iri. Bisakah Anda bertanya kepadanya apakah dia memiliki teman kaya lain yang masih lajang sehingga kami bisa mengenal mereka? Teman sekamar lain Rosalie King bertanya. Meskipun dia mentraktir kita makan malam-malam ini, dia juga akan membawa beberapa teman sekamarnya. Kemudian, Anda dapat melihat jika ada orang yang Anda suka. Saya dapat membantu mengatur kalian, jawab Madison. Apakah teman sekamarnya sekaya dia? Jangan bilang mereka semua miskin. Saya tidak punya ide. Rosie, berhentilah bermimpi tentang mendapatkan pacar yang kaya sepanjang waktu. Tidak buruk juga menemukan yang potensial, sela Taraf. Taraf, kami tidak sama denganmu. Keluarga Anda dimuat. Jika Anda tidak dapat menangani dunia nyata, Anda dapat kembali ke bisnis keluarga Anda dan mewarisi ratusan juta aset. Bagaimana kami bisa dibandingkan denganmu? Kamu tahu untuk mengetahui bahwa akhir terbaik bagi orang-orang seperti kita adalah menemukan pria kaya yang mencintai kita. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak kesulitan yang harus saya tanggung untuk menjadi bintang. Saya bahkan mungkin berakhir tanpa apa-apa. Petik 2. Jangan pesimis seperti itu. Saya tidak, tetapi siswa tanpa latar belakang seperti kita harus makan malam, minum, atau bahkan tidur dengan seseorang untuk mendapatkan peran. Pada akhirnya, Anda bahkan mungkin tidak menjadi terkenal setelah mengorbankan diri sendiri. Jadi, saya tidak ingin menjadi bintang lagi. Saya hanya ingin menemukan orang kaya dan menjalani hidup saya dengan damai. Taraf tidak punya cara untuk membalas lagi karena kebenaran masalah ini seperti yang dikatakan Rosalie. Bab 30. Jika dia tidak memiliki dukungan orang tuanya, dia tidak akan menjadi lebih baik dari mereka. Tidak lama setelah mereka tiba-tiba, Patrick mengantar 2 musketir. Patrick sedang mengendarai BMW X7. Di dalam mobil. Mereka semua ada di sini. Mereka berempat di sana, apakah Anda melihat mereka? Kata Patrick. Sial, tidak buruk. Mereka jelas lebih baik daripada gadis-gadis di kampus kita. Ya, mereka dari departemen akting, dan mereka semua akan menjadi bintang di masa depan. Di kelas kami, hanya Ava yang bisa bersaing dengan gadis-gadis itu. Apalagi yang paling tinggi, dia tidak kalah dengan Ava. Dia pasti berada di level yang sama dengan para dewi. Klakson, garis bawah. Patrick membunyikan klakson 2 kali ketika dia berada di tempat parkir di pintu masuk. Pacarku ada di sini. Ayo, mari kita pergi. Petik 2. Madison melihat mobil Patrick dan dia memimpin teman sekamarnya ke tempat parkir Patrick. Setelah Patrick dan kedua orang itu turun dari mobil,
kedua pihak bertemu. Setelah perkenalan sederhana, yang kedua dari mereka masuk ke Golden Leaf Hotel. Kemudian, seorang petugas membawa mereka ke kamar pribadi yang dipesan. Setelah mereka duduk, Patrick menelepon David. Panggilan itu diangkat. "Dev, kamu di mana?" "Kami berada di kamar pribadi 46. Dapatkan di sini sekarang. Kau satu-satunya yang tersisa," kata Patrick. "Baiklah, aku akan segera ke sana," kata David di telepon. "Maaf, salah satu teman sekamarku akan segera datang. Apa yang ingin kamu makan? Anda dapat memesan apapun yang Anda inginkan." Patrick mengamati gadis-gadis itu dan berkata. David turun ke bawah setelah mendapat telepon. Sementara dia di sana, dia menelepon Pearl. Dia menyuruhnya untuk menghapus tagihan kamar pribadi 46, dan memberitahu mereka bahwa ini adalah acara yang diselenggarakan oleh hotel. Segera, David datang ke kamar pribadi 46. "Maaf, saya harus mengurus sesuatu," kata David meminta maaf. Setelah David duduk, makanan disajikan dan semua orang mulai makan. Selain Patrick dan David, yang pernah makan di sini sebelumnya, ini adalah pertama kalinya 6 orang lainnya makan di sini. Jadi, mereka memuji makanan di sini ke surga yang tinggi. Mereka memesan beberapa makanan biasa, tidak seperti David, yang selalu mengonsumsi makanan paling premium. Ketika Taraf melihat David, dia merasa bahwa dia tampak akrab. Kemudian, dia ingat bahwa ini adalah orang yang disujud oleh para pelayan ketika dia memasuki hotel. Kebetulan sekali, kemarin, dia merasa bahwa dia tidak akan pernah berhubungan dengan orang seperti ini, dan hari ini, dia makan di meja yang sama dengannya. Meski penasaran dengan identitas David, dia tidak bertanya karena tidak dekat dengannya. Setelah makan malam, Patrick menyarankan agar mereka bernyanyi di lantai atas, dan semua orang setuju. Sebagai hotel bintang 8, Golden Leaf Hotel secara alami memiliki segalanya. Namun, ketika Patrick akan membayar tagihan, dia diberitahu bahwa ada acara di hotel dan meja mereka telah dipilih untuk mendapatkan makanan gratis. Selain itu, semua kegiatan yang mereka nikmati di hotel hari ini akan gratis, yang membuat mereka senang. Lagi pula, makan malam itu sekitar $10.000, jika mereka bernyanyi lagi, itu akan menjadi sekitar $100.000. Mereka bahkan tertawa karena ini tidak masuk hitungan dan mereka ingin Patrick memperlakukan mereka lagi. Tentu saja, Patrick setuju dengan senang hati. Sementara itu, David hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Taraf menduga ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada acara di hotel manapun yang mengizinkan para tamu untuk makan gratis. Jika ada, mereka akan diberikan diskon paling banyak. Apalagi hotel kelas atas seperti ini. Bagaimana mereka bisa memberi makanan mereka senilai $100.000 secara gratis? Bermimpilah. Namun, ini mengkonfirmasi awalnya. David jelas merupakan seseorang di manajemen tingkat atas. Namun, karena David tidak berencana memberitahu mereka, dia tidak akan mengeksposnya.